Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ahlan bikum fi raudatil jannah. Selamat datang di taman surga, karena majelis zikir ini adalah sebuah taman surga. Jadi kita hadir dalam majelis zikir berarti kita sudah berada di tamannya surga. Selangkah lagi masuk ke dalam surga. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan juga saya muliakan, karena apabila Allah memuliakan seseorang, maka kita harus ikut memuliakan orang tersebut. Hari ini saya akan mencoba membawakan sebuah materi, yaitu 3 pintu kebaikan. Adapun materi ini adalah berdasarkan sebuah dalil, yaitu hadis yang dibawakan oleh sahabat Muaz bin Jabal. Sahabat Muaz bin Jabal adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun. Jadi sekelompok orang yang pertama kali memasuki agama Islam, yang ikut masuk agama Islam pada saat Rasulullah pertama kali menyebarkan agama Islam, maka salah satunya adalah Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal asalnya dari kota Madinah. Makanya Muaz bin Jabal disebut dengan kaum Ansor. Pada saat Rasulullah menyebarkan agama Islam, ada 72 orang berangkat dari Madinah menuju kota Mekah. Salah satunya Muaz bin Jabal. Pada saat itu Muaz baru berusia 18 tahun. Paling muda di antara rombongannya. Rasulullah menganggap Muaz sebagai orang yang paling banyak tahu tentang fikih. Tentang halal dan haram, itu Muaz. Otaknya cerdas. Jadi di sini dengan adanya Muaz, seolah-olah Allah menciptakan orang-orang khusus untuk membantu pengembangan agama Islam. Otaknya cerdas. Hukum fikih paling faham di antara sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke pokok hadis ini, saya perlu sampaikan, sesungguhnya di antara nikmat yang paling besar kepada kita adalah di mana Allah membukakan kepada kita berbagai macam pintu-pintu kebaikan. Apalagi yang kita cari kalau bukan kebaikan? Secara naluriah, semua manusia pasti menghendaki kebaikan. Kalau dia tidak menghendaki kebaikan, maka ada yang salah dari dalam dirinya. Adapun pintu-pintu kebaikan tersebut berdasarkan hadis dari sahabat Muaz bin Jabal telah disebutkan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada 3. Mari kita simak hadis tersebut, dan saya sudah sebarkan fotokopinya. Suatu hari sahabat Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, jelaskanlah kepadaku tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Pertanyaan yang begitu sederhana. Tunjukkan kepada aku, kabarkan, apa amalan yang bisa mengakibatkan aku masuk surga dan aku dijauhi dari neraka. Qala laqad sa'alta an azim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar. Jadi Rasulullah di sini dengan pertanyaan Muaz menganggap ini pertanyaan besar. Wa innahu la yasir. Namun itu mudah, kata Rasulullah. Kepada siapa? Ala may yassarahullahu ta'ala alaih. Namun itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Jadi di sini kemudahan bukan ada pada diri kita. Allah lah yang memberikan kemudahan kepada seseorang, maka orang itu akan mudah berjalan di atas jalannya. Kata-kata Rasulullah juga luar biasa. Sungguh engkau bertanya tentang sesuatu yang sangat besar, tapi itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait. Melaksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Kalau kita mendengar hadis ini, tak lain ini adalah arkanul Islam, rukun Islam. Jadi kalau orang ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dijauhi dari neraka, maka harus melaksanakan rukun Islam. Menyembah Allah, tidak mensekutukan dengan apapun, melaksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Namun Rasulullah memberikan jawaban bonus. Tsumma qala, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Jadi kalau ada disebut abwab, itu artinya pintu-pintu. Jamak. Mufradnya bab. Ya. Maukah aku tunjukkan engkau pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnah. Yang pertama. Sesungguhnya puasa itu adalah sebuah tameng. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu akan memadamkan kesalahan. Kama sebagaimana yudfi'ul ma'un nar. Sebagaimana air memadamkan api.
wassalatul rajul fi jaufil lail, yang terakhir, dan salat seseorang di tengah malam. Jadi 3 disebut oleh Rasulullah, puasa adalah perisai, yang kedua sedekah, yang ketiga adalah salat di malam hari. Itu adalah 3 pintu kebaikan. Tummatala, kemudian Rasulullah membacakan sepenggal ayat Al-Quran. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian beliau membaca firman Allah, yaitu surat As-Sajdah ayat 16 dan 17. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Jadi kalau kita baca surat As-Sajdah 16, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi rezeki dari siapa? Dari Allah. Allah menjelaskan di sini, mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi Allah yang memberikan rezeki, kita hanya menginfakkan sebagian. Menurut tafsir Ibnu Katsir, diriwayatkan dari Anas bin Malik, Ikrimah, Muhammad ibnul Mukandir, Abu Hazim, dan Qatadah, bahwa yang dimaksud dengan lambung mereka yang jauh dari tempat tidur adalah menunggu di antara 2 salat, yaitu Maghrib dan Isya. Alhamdulillah, kita sekarang berada di waktu itu, antara 2 salat, Maghrib dan Isya. Kita selesai melaksanakan sholat maghrib, kita menunggu isya. Jadi lambung mereka jauh dari tempat tidur yang dimaksud adalah ini, berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Lalu pada riwayat Anas lainnya, makna yang dimaksud adalah menunggu kedatangan waktu isya. Sama, kita berada di majelis zikir menunggu waktu isya. Alhamdulillah kita masuk dalam kelompok dalam surat As-Sajdah ayat 16 ini. Lalu Ad-Dahhak. Siapa Ad-Dahhak? Ad-Dahhak itu adalah At-Tirmizi. Abu Isa bin Muhammad At-Tirmizi wafat di Tirmiz. Tirmiz itu di Uzbekistan. Pada 13 Rajab 279 Hijriah mengatakan, makna yang dimaksud ialah mengerjakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Jadi At-Tirmizi memberikan pendapatnya, kita sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah itu termasuk lambung mereka jauh dari tempat tidur. Bahkan sebelum subuh kita sudah bangun, kita melakukan qiyamul lail. Masya Allah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. As-Sajdah ayat 17-nya. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Jadi kalau kita tatajafa, ya, lambung kita itu kita jauhkan dari tempat tidur, maka Allah menyembunyikan sebuah fadilah, sebuah balasan bagi kita yang kita nggak tahu. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. As-Sajdah surat nomor 32 ayat 16 dan 17. Hadis ini adalah riwayat At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Sampai di sini aja kita tercengang dengan mengkaji hadis ini. Hanya menjaga sholat maghrib berjamaah, sholat isya, kita jaga sholat subuh berjamaah, lalu kita lakukan sholat witir misalkan, berarti kita sudah masuk dalam kelompok orang dalam surat As-Sajadah ayat 16 dan 17. Jadi berdasarkan hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa pintu-pintu kebaikan ada 3. Yang pertama puasa atau saum, yang kedua sedekah, yang ketiga adalah salat malam. Masyarul muslimin yang dimulakan Allah. Sekarang kita coba membahas ketiga poin tersebut. Yang pertama puasa. Bahwa di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah bahwa kita diwajibkan sebulan penuh berpuasa. Loh, kenapa jadi nikmat? Ini adalah sebuah nikmat yang agung. Karena dengan puasa tersebut Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Sebuah nikmat. Kalau orang yang tidak tahu, bersusah-susah, lapar, jaga diri, jaga hati, kenapa itu adalah nikmat? Karena dampaknya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita pada maqam mahmuda. Makam yang mulia, yang tinggi. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini mulai sekarang kita udah persiapkan Ramadan berikutnya, bahwa kita menjalani puasa Ramadan bukan tujuannya ingin buka bersama, tapi kita imanan wahtisaban. Kita beriman dan kita boleh mengharap pahala yang besar dari Allah. Karena Allah yang memberikan pahala kepada kita. Itu adalah sebuah motivasi. Dengan puasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali keutamaan dan kelebihan-kelebihan kepada kita. Yang terutama adalah ketakwaan kita kepada Allah. Pendidikan jiwa dalam puasa. Cara melatih kesabaran, melatih kedermawanan. Kita dermawan di situ. Dalam bulan puasa, kita memberikan sedekah, memberikan infak kepada orang yang membutuhkan. Demikian pula agar kita mensyukuri nikmat Allah berupa makanan. Kita tidak bisa makan yang pada hari-hari lain mungkin makanan itu sudah bosan kita, tidak suka lagi. Tapi pada bulan Ramadan kita tidak boleh makan. Karena tidak boleh makan pada saat buka. Memakan makanan yang biasa kita makan, nikmatnya luar biasa. Walaupun juga hanya seteguk air. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita melatih disiplin terhadap waktu. Kurang 1 menit, belum azan, kita nggak boleh makan. Itu disiplin. Lalu puasa itu berdasarkan hadis Rasulullah tersebut dapat membuka pintu kebaikan. Orang yang sedang berpuasa pasti akan lebih dekat kepada kebaikan dan amal soleh. Hati kita menjadi rahim. Baik. Yang tadinya sering marah, marahnya berkurang atau bisa hilang. Dia akan jauh dari maksiat.
kita jaga, kita tekan hawa nafsu kita. Karena syahwatnya telah ditekan dengan rasa lapar. Dengan lapar, maka hati menjadi bening. Pikiran menjadi jernih. Sehingga akan terbuka pintu-pintu kebaikan. Juga pintu ilmu. Karena dengan beningnya hati, jernihnya pikiran, ilmu akan sangat mudah kita resapi, kita pelajari dan kita amalkan. Hanya dengan puasa. Ketika seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta nasihat kepada beliau, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaika bisaum, la mislalahu." Hendaklah engkau melaksanakan puasa, karena tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada yang bisa menandingi. Ini hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan pada saat dia sedang memberikan faedah, memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Illa sauma fa innahu li." Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut khusus untukku. Hadis riwayat Bukhari nomor 1904, nomor 5927, dan Muslim nomor 1151. Puasa ini khusus untukku. Allah yang berkata bahwa karena puasa itu untuk Allah, berarti dalam puasa ada sebuah keistimewaan yang tidak ada pada ibadah-ibadah lain. Lalu para ulama berkata, berdasarkan dalil-dalil yang sahih, bahwa nanti pada hari kiamat akan ada qisas. Ketika seseorang menzalimi orang lain, melakukan ghibah, fitnah, namimah, menzalimi orang lain, maka dia akan membayar seluruh amalannya kecuali amalan puasa. Jadi kalau saya misalkan menggibah orang, memfitnah orang, membuat zalim kepada orang, tidak adil, hanya mementingkan diri sendiri, maka nanti pada saat di hari kiamat saya akan dikisos. Orang tersebut akan meminta amalan saya kecuali puasa. Puasa tidak diberikan kepada orang lain. Luar biasa. Bagaimana kita bisa berpuasa dengan banyak dan ikhlas kepada Allah, sehingga diterima menjadi amal ibadah yang menjadi tabungan kita. Kalau kita salah-salah dikit, menzalimi orang, orang akan minta kisos kepada kita. Alhamdulillah masih ada ibadah puasa. Mudah-mudahan kita buat kosong-kosong kepada orang tersebut. Kalau kita tahu ada orang yang sakit hati kepada kita, minta keikhlasannya, minta maaf. Gak ada yang bisa mengampuni. Dosa maksiat kepada Allah, kita bisa minta kepada Allah istighfar yang banyak. Tapi doa Bani Adam, sesama Bani Adam, apabila orang tersebut tidak memaafkan kita, akan terbawa sampai padang mahsyar. Nauzubillah min zalik. Maka itu pada saat momen-momen tertentu, seperti halnya bulan Ramadan, seringkali kita bermaafan. Padahal bermaafan itu tidak harus bulan Ramadan. Setiap saat kita bermaafan. Kalau ketemu, apa kabar? Maafkan kalau saya ada salah, dan sebagainya. Benar-benar ikhlas. Maka kita tidak menyisakan sebuah perbuatan dosa yang nantinya akan diminta qisas oleh orang tersebut. Jadi amalan puasa tidak akan diberikan kepada manusia, karena puasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada berbagai riwayat disebutkan bahwa beliau melakukan paling tidak 3 amalan puasa sunnah. Kita kenal dengan Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulan. Atau Senin Kamis. Rasulullah bilang apa? Saya suka puasa Senin Kamis.
Karena amalan kita akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah pada setiap hari, Senin dan Kamis. Aku ingin pada saat amalanku dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, aku sedang berpuasa. Sebuah alasan yang luar biasa dari Rasulullah. Dalil yang jelas. Juga ada puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Kalau kita sudah melakukan puasa Nabi Daud, artinya nggak ada waktu lagi untuk Senin Kamis dan Ayyamul Bid. Tapi pada saat kita melakukan Ayyamul Bid 3 hari, kita masih bisa sholat, masih bisa puasa Senin dan Kamis. Senin Kamis 8 hari, Ayyamul Bid 3 hari, total 11. Tapi karena seringkali bersinggungan, waktunya bersamaan, nggak sampai 11 dalam 1 bulan. Jadi kalau kita amalkan puasa sunnah, akan baik sekali. Yang kedua, sedekah. Dalam hadis disebutkan bahwa sedekah itu bisa memadamkan dosa, sebagaimana air bisa memadamkan api. Oleh karena itu, Allah menjanjikan pahala yang berlipat bagi orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan sedekah diberi ganjaran 700. Lihat surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah fisabilillah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. 1 menumbuhkan 7. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. 7 kali 100 berarti 700. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Kalau Allah berkehendak, gak ada yang bisa tolak. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Lihat surat Al-Baqarah ayat 261. Luar biasa, 1 kebaikan sedekah Allah akan ganjarkan 700. Kita memberikan sebungkus nasi, ibarat pahala sebungkus nasi itu nanti akan diberikan kepada kita sebanyak 700. Al-Quran yang bicara. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamrah." Barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang senilai dengan sebutir kurma. At-tamrah itu artinya kurma. Min kasbin thayyib. Tapi dari usaha yang halal. Ya, dari usaha yang halal. Min kasbin thayyib. Wala yakbalullahu illa thayyib. Sedangkan Allah tidaklah menerima kecuali yang thayyib, yang baik. Fa innallaha yakbaluha biyaminih. Maka Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya. Kama yurabbi ahadukum fanuwah. Kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya. Ya, jadi dikembangkan di situ. Hatta takuna misdal jabal. Kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya seperti seseorang di antara kalian yang memelihara atau membesarkan kuda yang kecil. Kuda yang kecil dirawat, diberi makan sehingga menjadi besar. Bahkan perumpamaannya hatta takuna mislal jabal. Hingga sedekah itu menjadi sebesar seperti gunung. Perumpamaan dari hadis Rasulullah, kuda kecil diganti dengan sebesar gunung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Tadi berdasarkan Al-Quran, surat Al-Baqarah 261. Yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW. Kemudian, ternyata pada hari kiamat, orang-orang yang bersedekah, dia akan berada di bawah naungan sedekahnya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan berada di bawah naungan sedekahnya kelak pada hari kiamat. Bahkan seseorang mayat yang sudah mati ya, ketika dia meninggal dunia, dia akan berharap untuk kembali ke dunia. Agar apa? Agar bisa bersedekah. Menyesal dia. Kenapa dulu sedekahnya kurang? Memang penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Maka sebelum datang, mari kita kalahkan penyesalan itu. Yang ketiga, salat malam. Tidak ada salat sunnah yang paling utama setelah salat wajib 5 waktu, kecuali salat malam. Jadi setelah salat 5 waktu, salat sunnah yang pertama adalah salat malam. Yang paling utama. Bahkan Al-Quranul Karim paling banyak menyebutkan tentang salat malam. Coba aja kita browsing. Paling banyak salat malam. Ketika Allah menyebutkan tentang penduduk surga, Allah berfirman, Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ahizina ma'atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Ini ada kata-kata ashar, kita kenal dengan istilah sahur. Waktu sahur. Wa bil asharihum yastaghfirun. Dia memohon ampun, beristighfar. Jadi yang paling baik amalan pada waktu sahur adalah istighfar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian dari Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur pada malam hari dan selalu memohonkan ampun di waktu pagi sebelum fajar. Waktu sahur, kita beristighfar menjelang datangnya sholat subuh. Surat Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 18. Dalilnya kuat, Al-Quranul Karim. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan para sahabatnya untuk sholat malam. Rasulullah bersabda, hendaklah kalian sholat malam karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Jadi sebelum masa nabi-nabi sebelumnya, para orang-orang saleh melakukan salat malam. Salat malam merupakan penggugur dosa-dosa kita. Salat malam merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Oleh karena itu, orang yang senantiasa salat malam akan Allah berikan kekuatan di hatinya pada siang hari. Pada malam hari kita salat, malamnya salat, siangnya Allah berikan kekuatan hatinya. Dalam apa? Dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Dalam menjalankan ketaatan. Nabi SAW pada saat berdakwah di kota Mekah itu sangat berat. Kekuasaan tidak punya, hartanya sedikit. Karena yang masuk Islam sedikit demi sedikit. Ternyata yang Allah anjurkan kepada Rasulnya adalah salat malam. Allah berfirman, Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa ta'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya beribadah di waktu malam adalah lebih mengkokohkan hati dan itu ibadah yang paling baik. Lihat surat Al-Muzammil ayat 6.
Kemudian yang terakhir untuk menutup tausiah ini, saya sampaikan sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, manusia yang paling dermawan." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan menurut Abdullah bin Abbas. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan apa? Dengan kebaikan. Dan lebih dermawan lagi Rasulullah pada bulan Ramadan ketika beliau bertemu dengan Jibril alaihissalam. Jadi kalau Rasulullah bisa dermawan yang berlipat-lipat pada bulan Ramadan, kalau kita mengaku adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita pun harus mengikuti jejak beliau. Kalau di luar Ramadan kita sudah dermawan, maka di bulan Ramadan kita tingkatkan kedermawanan kita. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ini benar datangnya dari Allah, kalau salah dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.